Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Mari tingkatkan iman dan ketakwaan kita untuk mendapatkan pahala berlipat ganda. Kultum Ramadan bersama Haja Rimalia Karim, CHT NLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Small listeners, pada suatu hari ada seorang wanita cerdas mendatangi saya. Dia sangat kecewa dengan perlakuan ibu kandungnya. Sang wanita mengatakan bahwa dengan pendidikannya yang sudah melewati strata 3 dan usia yang menyentuh 40 tahun, tak juga membuat sang ibu mampu memperlakukan dirinya layaknya sebagai wanita dewasa sesungguhnya. Dia diperlakukan layaknya seperti seorang anak remaja yang masih galau. Hidupnya penuh dengan aturan ala sang ibu, sehingga sang wanita itu berpikir hidupnya bagaikan seekor katak di dalam tempurung. Kekecewaan semakin bertambah tak kala beberapa pria yang disodorkannya kepada sang ibu untuk menjadi calon pendamping hidup, tak satu pun mendapatkan restu sang bunda. Ada saja hal-hal yang membuat sang ibu tak berkenan dengan para pria tersebut. Sehingga dari hari ke hari wanita cerdas itu semakin memiliki kekecewaan mendalam terhadap sang ibu dan hidupnya seakan mundur jauh ke belakang. Saat menemui saya, wanita itu mengatakan bahwa dia merasa sangat depresi dan mengalami psikosomatis. Smart listeners, siapapun pasti pernah mengecewakan kita. Bahkan orang-orang terdekatlah yang kadang kerap menjadi sumber kekecewaan kita. Sesungguhnya perasaan kecewa itu manusiawi. Apabila kita tidak pernah kecewa, berarti selama ini kita tidak pernah berhubungan dengan orang lain, tidak punya sahabat, dan tidak punya siapa-siapa. Di mana ada interaksi antar manusia, di situ ada kekecewaan. Di mana ada keinginan, disitulah ada potensi muncul kekecewaan. Ketika perasaan kecewa menghampiri diri, janganlah lari dari perasaan itu. Akui bahwa Anda merasa tersakiti dan sedih. Terimalah kehadiran perasaan itu sambil terus berdoa untuk tetap dikuatkan hati untuk menyelami diri, sambil melakukan introspeksi diri. Dalam Surah Asy-Syura ayat 40 Allah berfirman yang artinya, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 43 Allah Subhanahu wa taala menguatkan dengan menyebutkan bahwa sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Smart listeners, seruan indah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memilih untuk memaafkan siapapun yang mengecewakan adalah pilihan terbaik untuk membuat kita sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Menyimpan kekecewaan dan amarah mendalam akan membuat kreativitas terganggu dan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Terlebih jika perasaan kecewa dan amarah kepada orang tua. Kondisi ini akan menghalangi kita dalam berbuat ketaatan dan berbakti kepada orang tua. Ya, saya paham. Memang tak mudah untuk memaafkan dengan penuh keikhlasan. Apalagi jika perasaan kecewa dan sakit itu sudah sedemikian kronisnya menghuni pikiran. Untuk itu, saya akan bantu Anda bermula dari mengubah persepsi. Sesungguhnya masalah dan kesengsaraan hanya ada dalam persepsi. Demikian pendapat Dr. Ibrahim Al-Fiqi, seorang maestro motivator dunia. Jadi jika ada seseorang yang merasa hidupnya gagal, tidak beruntung, kesedihan mendalam bahkan penuh kekecewaan, kemudian seseorang tersebut melakukan pembedahan terhadap persepsinya, apakah ia masih menghadapi masalah yang sama? Tentu tidak. Sebab semua masalah yang dihadapi ada di dalam persepsi. Selain persepsi, masalah juga berhubungan dengan makna
yang dirumuskan oleh seseorang, caranya berpikir, keputusan, dan pilihan yang diambil. Maka, saya mengajak wanita tersebut untuk mengubah persepsinya terhadap sang ibu dengan cara mencari alasan sebanyak-banyaknya mengapa ibu melakukan hal-hal yang selama ini tidak disukainya. Saya meminta wanita itu untuk menemukan kemanfaatan positif di balik tindakannya telah dilakukan sang ibu terhadap dirinya. Misalnya, ketika wanita tersebut bekerja keluar kota dan sang ibu akan bolak-balik menelpon, maka kondisi ini dimaknai sebagai bentuk perhatian sang ibu, cinta yang besar kepada sang anak. Selanjutnya saya meminta wanita itu untuk membanjiri pemikirannya dengan kebaikan sang ibu, dengan cara melis semua kebaikan ibu selama ini sedetail-detailnya. Dan apa yang terjadi? Wanita cerdas itu mengatakan bahwa dia seakan-akan telah memahami sumber kekecewaannya. Dia merasa hidupnya kini sudah jauh lebih bermakna dengan kehadiran seorang ibu yang sebelumnya dianggap sebagai sumber masalah dalam kehidupannya. Smart listeners, jika Anda mampu mengubah semua persepsi Anda terhadap kehadiran suatu masalah sebagai hadiah terindah dari Allah, lalu Anda fokus pada upaya mencari solusi, maka Anda akan menemukan bahwa pintu harapan dan jalan keluar masalah akan terbentang luas. Untuk itu, jangan biarkan persepsi Anda tentang suatu masalah memengaruhi hidup Anda, sebab persepsi itu bisa jadi keliru. Ubahlah persepsi Anda, niscaya kehidupan Anda juga akan berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan bersama Yayasan Sarana Amal Madani, persembahan Smart FM Banjarmasin.